Halo semua, jumpa lagi di channel Enjal Fahri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar kekuatan pikiran. Tahukah kamu, pikiran memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari yang kamu pikirkan. Ada statement bahwasanya semakin sering kita memikirkan seseorang, semakin besar kemungkinan dia akan mencintai kita. Namun, apakah benar begitu? Mari kita bahas menurut berbagai perspektif. 1. Perspektif psikologi. Menurut teori kognisi sosial, ketika kamu sering memikirkan seseorang, pikiranmu secara tidak sadar memperhatikan detail tentang mereka, seperti kebiasaan, minat, atau perilaku mereka. Adapun menurut teori lainnya, seperti efek priming psikologis, pikiran yang fokus kepada seseorang bisa menciptakan framing di otak. Artinya, kamu lebih peka terhadap keberadaan mereka, baik secara fisik maupun emosional. Ada juga menurut teori neurokimia dan emosi, ketika kamu memikirkan seseorang secara intens, otakmu memproduksi hormon seperti dopamin dan oksitosin. Kedua hormon ini menciptakan perasaan bahagia dan ketertarikan. Artinya, orang yang menjadi objek pikiranmu bisa merasakan energi positif ini. Dengan memahami mekanisme psikologis ini, kamu dapat melihat bahwa memikirkan seseorang tidak hanya berpengaruh pada perasaanmu, tapi juga pada cara mereka memandangmu. 2. Perspektif energi dan spiritualitas. Dalam spiritualitas, setiap makhluk hidup dipercaya memancarkan energi dalam bentuk getaran. Pikiran dan perasaan yang kamu tujukan kepada seseorang juga menghasilkan energi yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Ketika kamu memikirkan seseorang secara intens dan tulus, energimu mulai beresonansi dengan energi mereka. Resonansi ini adalah proses di mana frekuensi energimu dan energi mereka selaras, sehingga menciptakan perasaan keterhubungan yang kuat meskipun tidak ada interaksi secara langsung. Semakin kuat dan fokus pikiranmu terhadap seseorang, semakin besar peluang energimu mencapai mereka. Misalnya, saat kamu memikirkan kebahagiaan saat bersama mereka, energi positif ini dapat dirasakan oleh mereka meskipun mereka tidak menyadarinya dan berada jauh darimu. Adapun menurut teori koneksi emosional, resonansi energi ini bekerja jika orang yang kamu pikirkan memiliki perasaan atau koneksi emosional terhadapmu. Singkatnya, dia memiliki perasaan terhadapmu, atau bisa dibilang diam-diam mencintaimu. Jadi ketika kalian saling mencintai dalam diam, resonansi energi ini akan terasa lebih kuat, sehingga memungkinkan mereka akan memikirkanmu di waktu yang bersamaan. Tapi penting untuk diingat bahwa energi yang kamu pancarkan harus positif, karena energi positif seperti perasaan cinta, harapan, dan ketulusan akan lebih efektif menciptakan resonansi dibandingkan energi yang dilandasi obsesi atau kecemasan. Mempelajari dan memahami teori resonansi ini sangat penting, karena resonansi energi adalah salah satu cara untuk mengetahui bahwa hubungan manusia melibatkan lebih dari sekedar komunikasi verbal ataupun fisik. Pikiran dan niat tulusmu dapat menciptakan dampak yang tidak terlihat, yang mana dapat memperkuat koneksi antara kamu dan orang yang kamu pikirkan. Namun, penting untuk diingat bahwa resonansi energi tidak berarti memaksa seseorang untuk mencintaimu. Ini adalah proses alami yang didasarkan pada keseimbangan energi, niat positif, dan keselarasan emosional. Pikiran yang fokus pada seseorang seringkali disertai dengan niat atau harapan tertentu. Dalam hukum spiritual, niat ini bertindak sebagai magnet yang dapat menarik situasi atau hubungan yang diinginkan. Jika niatmu dilandasi dengan perasaan positif dan tulus, kemungkinan semesta akan membantu membuka jalan untuk mendekatkan kalian. Menurut perspektif spiritual, memikirkan seseorang secara intens seringkali dianggap sebagai tanda adanya koneksi jiwa. Ini berarti ada hubungan yang lebih dalam antara kamu dan mereka, yang melampaui fisik dan logika. Jadi maksudnya, pikiranmu bisa menjadi bentuk komunikasi antar jiwa, yang membuat mereka secara tidak sadar merasa lebih terhubung denganmu. Ada juga yang mengaitkan ini dengan synchronicity.
di mana sering memikirkan seseorang juga bisa menciptakan kejadian yang tampak kebetulan tapi terlalu aneh jika dianggap sebuah kebetulan. Misalnya seperti tiba-tiba bertemu mereka atau menerima pesan dari mereka. Dalam spiritualitas, ini dikenal sebagai sinkronisitas, yaitu tanda bahwa alam semesta sedang bekerja untuk menyatukan kalian. Dengan memahami energi dan spiritualitas ini, kamu dapat melihat bagaimana pikiran dan perasaanmu bisa memainkan peran penting dalam membangun hubungan di tingkat yang lebih dalam. 3. Perspektif Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Menurut hukum ketertarikan atau sering disebut Law of Attraction, pikiran kita memiliki daya tarik magnetis yang memungkinkan kita dapat menarik apa yang kita pikirkan ke dalam dunia nyata. Dalam konteks ini, ketika kamu memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi, kamu memancarkan vibrasi energi yang selaras dengan orang tersebut. Semakin positif dan fokus pikiranmu, semakin kuat energi ini menarik situasi atau hubungan yang kamu inginkan ke dalam realitasmu. Misalnya, jika kamu membayangkan hubungan bahagia dengan seseorang, semesta akan membantu menghadirkan peluang untuk mewujudkan itu. Dalam Law of Attraction, pikiran yang konsisten dianggap sebagai bentuk manifestasi. Artinya, semakin sering kamu memikirkan seseorang, semakin besar peluang dia akan memikirkanmu, dan tidak menutup kemungkinan jika dia juga akan mencintaimu. Jadi, teori Law of Attraction lebih menekankan bahwa keyakinanmu menjadi katalisator yang mempercepat proses manifestasi. Hal ini diperkuat oleh teori frekuensi energi, bahwasanya setiap orang memiliki frekuensi energi untuk mempengaruhi pikiran maupun emosi orang lain. Itu artinya, ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, frekuensimu mulai mencari keselarasan dengan frekuensi mereka. Jika mereka juga memikirkanmu, resonansi ini menjadi lebih kuat dan seringkali menghasilkan pertemuan. Namun, penting untuk menjaga pikiranmu tetap positif. Jika kamu memikirkan seseorang dengan kecemasan, rasa takut, atau keraguan, energi negatif ini bisa menciptakan hambatan yang menjauhkan mereka darimu. Oleh karena itu, Law of Attraction mengajarkan untuk fokus pada perasaan cinta, kebahagiaan, dan kepercayaan bahwa semesta mendukung hubungan kalian. Adapun salah satu cara untuk memaksimalkan hukum tarik-menarik adalah dengan melakukan visualisasi. Bayangkan dirimu bersama orang tersebut dalam keadaan bahagia dan harmonis. Kemudian rasakan emosi cinta dan kebahagiaan seolah-olah sudah terjadi. Percaya tidak percaya, energi dari visualisasi ini akan memperkuat sinyalmu ke semesta dan membantumu menarik orang tersebut lebih dekat denganmu. 4. Menurut kepercayaan masyarakat dan budaya. Beberapa budaya percaya bahwa ketika seseorang terus-menerus memikirkan orang lain, ada kemungkinan mereka mengirimkan sinyal telepati. Dalam masyarakat Timur Tengah, ini sering disebut sebagai panggilan jiwa, di mana pikiran yang tulus dapat mempengaruhi emosi atau pikiran orang lain, bahkan tanpa mereka sadari. Hal serupa juga ditemukan dalam kepercayaan masyarakat India, yang menganggap pikiran intens sebagai bentuk komunikasi spiritual. Adapun menurut tradisi Jawa, ini dikenal sebagai konsep olah rasa atau kemampuan batin untuk mempengaruhi orang lain melalui pikiran. Jika seseorang sering memikirkan orang yang dicintainya dengan hati yang ikhlas, dipercaya bahwa perasaan itu bisa sampai dan dapat dirasakan olehnya. Beberapa kepercayaan masyarakat Asia juga menganggap sering memikirkan seseorang sebagai tanda adanya hubungan spiritual yang kuat, baik di kehidupan ini maupun kehidupan sebelumnya. Misalnya, dalam tradisi Tiongkok, pikiran yang intens tentang seseorang seringkali dianggap sebagai tanda bahwa hubungan tersebut sudah ditakdirkan oleh semesta, atau bahkan merupakan ikatan yang belum selesai dari kehidupan lampau. Bukan hanya itu, banyak budaya percaya bahwa ketika kamu sering memikirkan seseorang, semesta memberikan pertanda melalui kejadian tertentu. Misalnya, jika kamu melihat burung tertentu yang terbang mendekat atau mengalami kedutan di bagian tubuh tertentu, ini dianggap sebagai simbol bahwa orang tersebut mungkin sedang memikirkanmu. Dalam masyarakat Jepang, fenomena ini dikenal sebagai enishi,
yang berarti hubungan takdir yang terjalin melalui alam semesta. Jadi, menurut kepercayaan masyarakat dan budaya, perasaan dan pikiran kita terhadap seseorang dapat menciptakan pengaruh nyata, meskipun tidak selalu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kepercayaan ini lebih menekankan pada harapan dan keyakinan mendalam akan kekuatan cinta dan koneksi manusia. 5. Pandangan agama tentang memikirkan seseorang secara intens. Setiap agama memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai fenomena memikirkan seseorang secara terus-menerus. Berikut adalah penjelasan dari beberapa perspektif agama. 1. Menurut agama Islam. Dalam Islam, memikirkan seseorang dengan niat baik, seperti untuk menjalin hubungan yang halal, dianggap sebagai bagian dari proses doa dan ikhtiar. Islam mengajarkan bahwa doa adalah cara berkomunikasi dengan Allah untuk memohon petunjuk dan kemudahan. Jika kamu sering memikirkan seseorang, disarankan untuk mendoakannya. Kenapa? Supaya hubungan tersebut diberkahi. Namun tetap disertai keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan takdir terbaik. Jadi agama Islam lebih mengingatkan untuk tidak terjebak dalam obsesi yang melalaikan ibadah atau tanggung jawab. Karena segala sesuatu yang berlebihan tidak disukai Allah. 2. Menurut agama Kristen. Dalam agama Kristen, memikirkan seseorang secara intens bisa diartikan sebagai wujud kasih. Namun, cinta yang dimaksud harus bersifat tulus, tanpa pamrih dan tidak egois. Agama Kristen mendorong umatnya untuk mendoakan orang yang mereka kasihi, memohon agar Tuhan menyentuh hati mereka dengan kasih-Nya. Dalam konteks ini, jika kamu sering memikirkan seseorang dan ingin berjodoh dengannya, maka serahkan hubungan tersebut pada kehendak Tuhan, karena Dia yang mengetahui apa yang terbaik bagimu. 3. Menurut agama Hindu. Dalam pandangan Hindu, pikiran yang sering terfokus pada seseorang bisa diartikan sebagai hukum karma dan energi. Dalam konteks ini, jika kamu sering memikirkan seseorang, maka akan menciptakan ikatan karma yang dapat mempengaruhi kehidupan masa kini dan masa depan. Jika ini terjadi, disarankan untuk mengalihkan pikiran kepada Tuhan melalui meditasi atau bakti, sehingga cinta terhadap seseorang tetap berada dalam kerangka spiritual dan tidak menjadi sumber penderitaan. Jika kamu memikirkan seseorang, secara tidak sadar kamu menciptakan energi yang bisa mempengaruhi hubunganmu dengan orang tersebut. Tetapi Buddha mengajarkan untuk menjaga keseimbangan pikiran dan tidak membiarkan perasaan itu menjadi sumber penderitaan. Jadi menurut agama Hindu, terus memikirkan seseorang adalah sesuatu yang kurang baik, karena bisa menyebabkan penderitaan dan obsesi yang berlebihan. 5. Kepercayaan tradisional. Banyak agama tradisional seperti kepercayaan leluhur sering memikirkan seseorang sebagai bentuk komunikasi spiritual. Doa kepada leluhur atau roh penjaga sering dilakukan untuk meminta petunjuk apakah hubungan ini layak dilanjutkan atau tidak. Itulah beberapa pandangan agama terkait fenomena memikirkan seseorang. Di sini kita tentu bisa menyimpulkan bahwa pandangan agama umumnya menekankan pentingnya niat baik, doa, dan menjaga keseimbangan dalam memikirkan seseorang. Agama mengingatkan kita untuk tidak terlalu larut dalam perasaan hingga melupakan hubungan dengan Tuhan dan kewajiban lainnya. Apapun kepercayaanmu, menyerahkan segalanya kepada kehendak ilahi adalah cara terbaik untuk mendapatkan kedamaian hati. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk melihat konten menarik lainnya.